Konco History, berjumpa lagi dengan saya Iza di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Halo Pak Dio, ya, sehat, alhamdulillah. Iza gimana, sehat? Ya, sehat. Ya. Ini bawa apa ini? Nah, menarik sekali ini. Bawa apa jadi, ini? Tasnya. Mau saya ajak untuk keliling Tunjungan dengan membandingkan ya. Membandingkan foto-foto di masa lalu, bangunan masa lalu sama masa sekarang di sekitaran Jalan Tunjungan seperti ini. Nah, Konco History kali ini kita akan diajak Pak Dio jalan-jalan di area Tunjungan. Kita akan membahas tentang bagaimana Tunjungan di masa lalu dengan gedung-gedungnya. Ini sangat menarik sekali. Pak Dio sudah menyiapkan dokumen-dokumen foto Tunjungan di masa lalu. Ada apa saja Pak Dio di sini? Nanti kita ke Siola dulu, karena kalau misalkan kita masuk ke Jalan Tunjungan, kita pasti akan disambut sama gedung Siola. Lalu nanti mungkin kita bisa ke Hotel Majapahit. Lalu di sebelah kiri kanan jalan ya, kanan jalan sini itu ada bekas bangunan yang menjual mobil di masa lalu, Book and Rent. Lalu nanti mungkin kita bisa ke beberapa tempat di sekitaran Tunjungan juga. Oke, sangat menarik sekali Konco History. Langsung saja kita jalan-jalan di Tunjungan. Oke Pak Dio, langsung saja kita ke Siola. Halo Konco History, kali ini kita berada di depan gedung Siola. Nah, Pak Dio membawa foto dari gedung Siola di masa lalu. Ayo langsung saja kita lihat foto gedung Siola di masa lalu. Oke, Pak Dio bisa ditunjukkan foto gedung Siola di masa lalu. Ini dapat dari mana dan di tahun berapa Pak Dio? Oke, kalau untuk foto Siola, sebenarnya namanya aslinya bukan Siola ya, tapi Water the Laydown. Jadi ini merupakan foto yang banyak sebenarnya di internet Bu Iza. Jadi salah satu yang resmi itu dari KITLV. Dan foto ini sekitar tahun 1910, sekitar tahun segitu. Oke, sangat menarik sekali ya. Perbedaannya apa ini Pak Dio? Kalau dengan foto dan gedung Siola yang di belakang kita? Perbedaannya lebih ke arsitektur bagian atas ya. Karena memang dulu ketika masa bersiap atau ketika masa perang kemerdekaan, gedung ini pernah dibom oleh sekutu, oleh tentara Inggris. Pernah juga menjadi salah satu tempat markas para pejuang. Dan bagian atap di sini ada penambahan di masa sekarang sebagai alasan keamanan. Jadi sebenarnya kalau untuk bentuk arsitektur gedungnya sendiri itu aslinya memang seperti ini. Dan mayoritas sekitar 80% untuk gedung ini masih sama seperti di masa lalu. Perbedaannya gedung Siola yang sekarang dengan yang dulu Pak Dio, perannya seperti apa? Kalau untuk peran dulu sebagai pertukuan. Karena memang Jalan Tunjungan sebagai komplek pertukuan yang sangat ramai saat itu di kawasan Bovenstad menggantikan Benedikstad, yang kalau Benedikstad itu ada di Kota Tua, sedangkan di Bovenstad itu sekarang di sekitaran Tunjungan sampai Darmo. Nah kalau sekarang ya sama pemerintah dimanfaatkan sebagai kantor pelayanan publik seperti itu. Nah ini Pak Dio sudah membawa foto dari gedung Siola di masa lalu. Oke Pak Dio, bisa dijelaskan ke Konco History sebenarnya gedung Siola di masa lalu itu apa fungsinya dan latar belakangnya? Oke. Jadi untuk gedung Siola ini sebenarnya ini komplek pertukuan ya. Jadi kalau bisa dilihat memang di Jalan Tunjungan ini dulu komplek pertukuan Bu Iza. Dan gedung Siola ini sebenarnya pertukuan modern pertama, ya enggak pertama sih, salah satu pertukuan modern pertama ketika Surabaya itu berubah dalam hal perekonomian, berubah dalam hal kegiatan jual beli. Awalnya kan ada di Benedikstad, kemudian pindah ke Bovenstad. Jadi ada di kota bawah Benedikstad yang itu ada di Kota Tua sekarang, lalu pindah ke kawasan Tunjungan yang sekarang kita kenal sebagai gedung Siola. Oke, kira-kira Pak Dio bisa jelaskan untuk arsitekturnya, apakah berubah banyak atau tetap sama dengan gedungnya di belakang kita? Kalau untuk arsitekturnya memang ini banyak perubahan Bu Iza. Jadi kalau kita lihat dari gedung lama, ini kebetulan
sekitar tahun 1900-an awal, sehingga kalau kita lihat ini sebelum masa bersiap. Jadi belum pernah dibom oleh sekutu saat itu. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah ada banyak perubahan, terutama kalau kita lihat bagian menara utama ini, seharusnya kalau digambar atau difoto sekarang atau di gedungnya sekarang itu ada penambahan bangunan di bagian atasnya. Karena ini sebenarnya fungsinya sebagai balkon. Mungkin karena alasan keamanan sehingga ada penambahan di atasnya supaya nanti orang-orang yang mungkin beraktivitas di atas itu tidak berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, oke Pak Dio, sekarang ada foto apa lagi nih di Jalan Tunjungan? Kalau lihat di mana? Gedung yang ini ya tulisannya Anno 1921. Anno itu artinya apa, berdirinya atau didirikannya bangunan itu pada tahun 1912. Jadi untuk bangunannya seperti ini, kita bisa lihat ada bangunan lama. Memang sudah menjadi jalan utama ya, jalan yang sangat ramai sekali, dan bangunan ini dulu merupakan ya banyak alih fungsi, tapi yang difoto ini merupakan showroom Hook and Range. Jadi memang digunakan untuk menjual auto atau mobil saat itu. Dan kalau kita lihat tidak ada banyak perubahan ya, jadi dari fasad bangunannya masih tetap sama seperti masa kolonial, atau mungkin sejak didirikan juga seperti ini. Memang kalau kita lihat ada banyak jendela di situ karena memang iklim dari Surabaya itu kan panas ya. Jadi dengan banyaknya jendela itu membuat suhu ruangan di dalam gedung itu menjadi dingin. Seperti itu. Oh, ini sangat menarik sekali Konco Histori. Jadi benar-benar di sini ada tulisan 1912 ya, dan ini menurut Pak Dio sendiri masih sangat asli seperti itu bangunannya. Beberapa bangunan ini disewa oleh bank swasta. Tapi sekarang kayaknya sudah enggak ada penyewanya lagi ini memang. Jadi sepertinya nih kosong ya Pak Dio? Kosong ini. Tapi kembali lagi, Pemkot juga masih memelihara bangunan tersebut. Bahkan dengan revitalisasi dari Jalan Tunjungan ini tujuannya sebagai apa ya, mengembalikan roh dari Jalan Pertunjungan yang dulu itu sebagai pusat pertukuan dan perbelanjaan. Ya, berarti artinya Konco Histori semuanya bisa mengenang masa lalu di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan, itu, betul. Ya. Dengan versi yang sangat modern. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak sekali toko-toko dan kafe-kafe Pak Dio di sini ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut Pak Dio, kita kemana lagi? Tua seperti toko di masa lalu. Seperti apa ini Pak Dio sejarahnya ini? Jadi memang Tunjungan itu sama pemerintah kolonial Belanda saat itu memang dipersiapkan untuk komplek pertukuan, menggantikan kawasan kota lama. Ini merupakan komplek pertukuan baru sehingga banyak toko-toko yang banyak toko-toko yang muncul di sepanjang jalan Tunjungan ini. Salah satunya mungkin dari toko ini. Ini dulu kalau di pelangnya itu ada tulisannya Gading Murni ya. Tapi memang kalau di dulu memang ini pemiliknya orang Cina. Kalau kita lihat di sini, ini ada tulisannya Po Fong. Ini merupakan toko yang menjual alat-alat serba adat. Biasanya seperti itu karena Tunjungan memang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat kolonial pada saat itu. Kalau sekarang ini fungsinya juga apakah sama menjadi toko alat tulis, Pak Dio? Mungkin ya. Dulunya pernah menjadi toko alat tulis, tapi kebanyakan dari toko-toko yang ada di Surabaya, beberapa dari toko-toko itu disewakan oleh pemerintah kota. Tapi mungkin karena masih belum ada penyewanya sehingga dibiarkan kosong. Tapi pemerintah kota Surabaya masih menjaga bangunan ini sesuai dengan bangunan pada masa lalu. Jadi tetap asli seperti apa adanya. Heritage, jadi dipertahankan memang karena termasuk bangunan cagar budaya. Betul. Berarti kalau kita bisa bilang sejarah di Surabaya ini tuh Tunjungan tuh salah satunya pusat perekonomian. Betul, ya? Salah satunya merupakan pusat perekonomian modern. Karena kalau yang sebelumnya itu di Binidenstad, Tunjungan ini termasuk Bovenstad sampai ke Jalan Darmo. Sehingga kalau kita lihat di Jalan Darmo banyak perumahan-perumahan elit kan, bahkan ada rumah sakitnya juga di situ. Ini Pak Dio, coba dilihat perbedaannya apa ini kalau dengan yang sekarang? Kalau perbedaannya mungkin beberapa pintunya ya. Pintunya ini berubah menjadi pintu harmonika atau pintu rolling door. Tapi kalau untuk fasad bangunannya masih asli seperti masa kolonial masa lalu.
Yuk kita jalan-jalan lagi Pak Dio, kita lihat bagaimana Jalan Tunjungan ini. Oke, Mempunyai sejarah-sejarah yang sangat luar biasa sekali. Semanggi Surabaya, lontong pala Nah ini Kocok Histori, kita berada di Hotel Majapahit dan Pak Dio sudah menyiapkan foto lama dari Hotel Majapahit. Coba Oke. kita lihat sama-sama. Seperti ini. Dan ini tampak depan dari Hotel Majapahit yang dulu itu namanya Hotel Orange. Iya. Kenapa disebut Hotel Orange? Karena memang pemerintah kolonial Belanda itu warna warna negaranya itu memang lebih Orange, banyak gitu. orange memang, sehingga untuk menghormati tanah kolonial yang ada di Surabaya dinamakan Hotel Orange. Nah, Hotel Orange ini berdiri tahun 1910, Wiza. Jadi memang rata-rata bangunan pertokoan yang ada di Jalan Tunjungan ini itu antara tahun 1900-an awal. Ini juga berbarengan dengan di mana Surabaya mendapatkan hak otonominya menjadi sebuah kota gemeente saat itu. Seperti itu. Nah oke Pak Dio, jadi kalau kita bicara soal tadi kan ini Hotel Majapahit itu tahun kolonial Belanda ya. Betul. Tapi ketika masa Jepang itu ini jadi apa Pak Dio? Nah, ketika masa Jepang, fungsi hotel ini beralih fungsi. Kebanyakan Jepang karena menduduki wilayah Indonesia saat itu, beberapa wilayah atau beberapa bangunan milik Belanda dialihfungsikan menjadi tempat atau markas, sebagai markas. Nah, Hotel Orange berubah nama menjadi Hotel Yamato saat itu. Beberapa tempat itu digunakan sebagai markas Jepang, beberapa tetap dialihfungsikan sebagai hotel, seperti itu. Nah, kalau pada masa Jepang, bentuk bangunan hotelnya berubah menjadi seperti ini. Jadi berbeda dengan foto yang sebelumnya. Kalau yang ini lebih modern ya. Iya, Jadi betul, ada modern penambahan ya. fasad bangunan yang Kita lihat. baru di depan. Padahal kalau dari Hotel Orange sendiri yang dibangun oleh Lucas Martin Sarkis itu wajah depannya itu tidak seperti sekarang. Oh iya, betul. Ini wajah belakang sekarang. Ya sangat berbeda Sangat ya. berbeda sekali, Sangat berbeda seperti sekali. itu. Arsitekturnya sangat berbeda. Arsitekturnya sekali. sangat berbeda sekali. Nah, ada lagi kejadian yang sangat ikonik ya di Surabaya waktu Iya, itu 10 betul. November 1945. Kenapa? Oh itu. Oh kamera. Oh gitu. Iya. Sambil menjelaskan sambil lihat. Nah ada kejadian juga ini Pak Dio tahun 1945 ya 10 November. Ini seperti apa Pak Dio untuk latar belakang dari kejadian tersebut dan apa peran dari Hotel Majapahit ini? Untuk Ini. masa revolusi fisik Ya, ya, sebenarnya Bu Iza saya nggak terlalu expert untuk di masa revolusi fisik, tapi saya coba menjelaskan. Memang ada perubahan yang cukup signifikan kalau misalkan kita melihat kondisi pemuda saat itu, terutama setelah masa pendudukan Jepang. Kalau Bu Iza pernah baca bukunya Ben Anderson, Revolusi dan Pemuda, judulnya kalau tidak salah itu karena orang-orang Indonesia saat itu mendapatkan pendidikan militer dari Jepang. Ketika sekutu datang setelah kemerdekaan, orang-orang Indonesia terutama pemudanya itu sangat galak sekali Bu Iza. Jadi galaknya mereka itu karena mendapatkan pendidikan militer dari Jepang, sehingga mereka berani melawan. Dan kalau dalam filmnya Uruk itu ada sebuah statement judgment go home. Itu yang nggak pernah dilakukan oleh orang-orang Indonesia pada masa kolonial Jepang. Nah, keberanian masyarakat atau pemuda Surabaya saat itu dengan memanjat tiang bendera yang ada di sini, bisa kelihatan ada di atas kita ini. Ya, betul, itu Nah, itu tiang ibaratnya bendera merah putih biru, benderanya Belanda. Nah, bagian birunya dirobek. Lalu mereka menyatakan kalau gedung ini bukan miliknya pemerintah kolonial Belanda yang saat itu sudah meninggalkan Indonesia lalu mau kembali lagi untuk menjajah, tapi milik masyarakat Surabaya, milik masyarakat Indonesia. Seperti itu. Sangat menarik sekali ya Kocok Histori ini tentang Hotel Majapahit. Oke Pak Dio, setelah Hotel Majapahit kita kemana lagi untuk jalan-jalan di episode kali ini? Coba nanti kita kalau bisa masuk ke dalam di Loge de Friends Cup, itu merupakan dulu ya bisa kita sebut perkumpulan Freemason yang ada di Surabaya. Dulu masih legal. Nah, bekas bangunannya masih ada, fasad bangunannya masih ada. Nanti kita coba lihat ke sana. Oke, baik. Yuk.
terakhir Konco History, kita berada di mana Pak Dio? Nah, ini ada di gedung Loge The Friends Cup. Jadi gedung ini merupakan apa ya? Nggak banyak yang tahu, bisa. Jadi karena lokasinya yang agak masuk di sekitaran Masuk, Jalan betul. Tunjungan, memiliki gaya bangunan Indis. Kalau Ya, kita lihat di sini, nah ini ada pilar-pilar yang sangat besar, menjadi salah satu ciri dari bangunan Indis. Loge The Friends Cup ini bangunannya para Freemason. Jadi kalau orang Surabaya dulu itu bilangnya gedung setan. Jadi masyarakat Surabaya dulu mengenal 3 gedung setan. Satu, Loge The Friends Cup ini karena perkumpulan para Freemason. Lalu yang kedua itu adalah gedung setan yang di Banyu Urip. Kabarnya sekarang sudah separuh roboh. Jadi kalau ke Banyu Urip itu ada gedung besar yang sekarang ditinggali sama peranakan Tionghoa. Lalu yang ketiga itu dulu adalah Ratvan Jastiti karena pada masa Jepang itu digunakan untuk tempat tawanan dan penyiksaan masyarakat Indonesia. Jadi gedungnya Kempetai dulu itu disebut gedung setan. Seperti itu. Ini sangat menarik sekali, di situ Pak Dio ada logo tangan. Iya. Berjabat tangan ya itu sepertinya. Itu sebenarnya kalau disimbolkan atau diartikan dari simbol itu ada bagian atasnya itu ada gambar jangka, lalu bagian bawahnya itu ada gambar penggaris. Nah, itu merupakan lambang dari ilmu pengetahuan. Masyarakat atau orang-orang Eropa yang menganut Freemason itu mereka beranggapan kalau ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang sangat sangat logis, dan mereka akan memberikan segala upaya untuk bisa mengungkap pengetahuan tersebut. Bedanya kalau di Eropa itu ada tulisannya G yang artinya God, tapi kalau di sini itu berjabat tangan, friends atau teman atau sahabat, makanya disebut dengan nama Loge The Friends Cup. Seperti itu. Nah, kemudian kalau masa Jepang ini Pak Dio, ini buat apa nih kalau masa Jepang? Apakah beralih fungsi seperti tadi Hotel Majapahit seperti itu? Mayoritas pada masa pendudukan Jepang, Loge The Friends Cup ini atau bangunan-bangunan kolonial Belanda dialihfungsikan sebagai markas, sebagai tempat mereka, karena Jepang menduduki kan Bu Isa ya, tidak seperti orang-orang Belanda yang mengkolonialisasi dan mengimperialisasi, tapi mereka menduduki. Kebanyakan bangunan di Tunjungan ini digunakan sebagai markas. Nah, yang lebih menarik itu setelah Indonesia merdeka. Jadi masyarakat Surabaya menggunakan gedung ini sebagai tempat para interniran perang. Jadi orang-orang Belanda yang yang ditangkap, yang berindikasi melakukan perlawanan untuk menduduki atau menjajah Indonesia kembali, mereka ditangkap sama orang-orang Surabaya, pemuda Surabaya, lalu ditampung di gedung ini. Seperti itu. Oke, kalau sekarang ini apa nih Pak Dio? Kalau sekarang ini sebagai gedung BPN ya, cuman alhamdulillahnya masih cukup terawat meskipun seharusnya bisa difungsikan atau digunakan sebagai bangunan cagar budaya, atau mungkin sama seperti bangunan-bangunan yang ada di Jalan Tunjungan ini dimanfaatkan, tapi mungkin ya ada stigma dari masyarakat Surabaya menganggap ini gedung setan, itu menjadi sesuatu hal yang menyeramkan seperti itu. Iya, kan nggak ada kata-kata setan mungkin akhirnya menyeramkan gitu, tapi ternyata juga tidak ya seperti Tidak itu. juga, karena memang untuk Freemason atau Loge The Friends Cup sendiri ini sangat sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Buktikan dengan simbol yang ada di atas. Ya, betul, simbol persahabatan tadi. Simbol persahabatan itu tadi. Oke Pak Dio, karena ini terakhir, bisa memberikan pesan-pesan untuk Konco History yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Pesan-pesan ya? Iya, betul. Ya, mungkin kalau untuk pesan-pesan sebisa mungkin tetap menghargai sejarah. Di sekeliling kalian itu banyak hal yang berbau sejarah dipelajari, bukan untuk nostalgia ya, tapi digunakan sebagai pengingat dan sebagai sumber pembelajaran yang mungkin bisa bermanfaat dan kita jaga dan kita lestarikan sampai kapanpun. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dio sudah hadir pada orasi episode kali ini. Sampai jumpa. Surabaya bukan hanya kota pahlawan, tapi banyak cagar budaya di dalamnya. Surabaya masa lalu dalam masa kini, karya Dio Yulian Sofiansa Purnawan Basundoro 2022. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam orasi.